Samping. Kalau sampai seperti ini, sampai 10 kali nggak bakal putus. Nanti di tempat TKP kan dikasih apa? Pasti mas. Nah, pasti dikasih unjuk dulu. Cara potongnya seperti ini. Buah yang dipanen seperti ini. Ya nggak boleh seperti ini. Pasti dikasih unjuk dulu. Utamakan tiap hari diasah. Tiap hari diusahakan tajam mungkin. Kalau nggak tajam percuma, untuk egrek juga gitu. Kalau sampai egrek ini tiap hari nggak, biasanya kan barusan datang kan dapat yang baru kan, biasanya kan nggak tajam. Kita usahakan diasah tiap hari. Jadi pengambilan kita itu enak. Kalau pelepah gitu, biasanya kita ambil gini ya. Kelihatan dia langsung putus, nggak usah dianggarkan lagi. Dan usahakan kalau udah macet, bagi pemula biasanya jangan digini-ginikan. Bengkok nanti. Patah. Bisa patah juga. Misalkan kalau habis gini, nggak usah ragu. Gerak, ya kalau pegangan tergantung kita juga sih. Enaknya apa? Jadi gini. Enaknya ya opo, yang penting posisi. Kita lihat posisi bawah. Entar pas gerak, pas paha. Jadi kita harus hati-hati ini posisi. Dari jarak pelepas juga itu. Jadi samping sini ya, samping. Ambilnya samping. Nanti pas kosong gini, ini kaki ke sini kan. Ya, nah, karena kalau yang ini sama, hampir sama. Kalau disebutnya fiber kalau di sana, tapi dari aluminium bahannya. Kalau yang itu egrek. Jadi gini mas, usahakan kita jangan dibawa pelepas pas. Bawa darahnya jangan sampai kita agak mundur gini. Aku pernah dulu waktu belajar itu kejatuhan aku sampai jahitan. Cuma kena kepala tak telak gini. Tapi ya saya itu tangannya. Usahakan agak jauh dari pelepas, jadi jatuhnya agak kepala. Kalau udah jatuh gini, mungkin jatuh ke kita. Jatuhnya kena gini. Kalau ada alat yang rusak dalam arti tadi putus di pohon, itu bukan tanggung jawab kita ya. Nempel di atas maksudnya. Rusak. Kalau alat rusak itu kan namanya alat rusak. Pasti patahannya pun pasti ada. Yang penting ada barang buktinya aja mas. Kalau benar-benar itu rusak.